Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya mahasiswa UIN semester 3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini kedatangan saya ingin mewawancarai Ibu. Ibu posisinya ini sebagai apa, Bu? Guru kelas. Guru kelas. Ini saya mewawancarai untuk memenuhi mata kuliah profesi dan etika guru, Bu. Jadi ada 4 kompetensi yang ingin satu-satu dari kompetensi itu saya ingin tanyakan. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi kepribadian, yang keempat itu kompetensi sosial. Jadi yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana seorang guru dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan proses pembelajaran di kelas? Pemanfaatan teknologi. Iya, pemanfaatan teknologi. Jadi teknologi ini bisa kita jadikan dari media ya, media pembelajaran. Jadi media pembelajaran tadi kita tidak bisa memberikan kepada anaknya HP langsung, anaknya langsung, tetapi kita yang mengaplikasikan, memaparkan kayak mana materinya kita kasih dengan apa namanya tuh fokus. Jadi fokus kita lampirkan di fokus. Jadi dari situlah kita akan memaparkan ke anak-anak ini materinya tentang misalnya tentang IPA misalnya kan. Jadi kita tumbuhan, ini tumbuhannya. Tumbuhan itu ada cabang-cabangnya. Misalnya ini daunnya fungsinya apa, ini berbentuk inilah daun. Jadi bisa kita menunjukkan melewati komputer tadi, ibaratnya dibungkus tadi. Jadi dari situlah kita ini daunnya, semacam ini daunnya, semacam ini buahnya, buah ini fungsinya apa. Jadi dari situlah kita memaparkan materi-materi yang kita ajarkan kepada anak. Yang materi lain juga bisa kita terapkan. Contohnya dengan, kalau saya kan ada yang ngajar PJOK misalnya. PJOK nanti kita kasih dia kayak apa, gerakan-gerakan. Ini gerakannya gerakan berputar, guling ke depan, guling ke belakang, seperti ini gerakannya. Bisa kita lihatkan dari Fokus itu berarti perantara medianya fokus itu ya, medianya itu. bisa langsung ngasih HP ke anak ini. Kalau ngasih HP langsung ke anak, apalagi anak SD sekarang ini, kita takutnya anak itu lain yang salah menggunakan teknologi. Kita menerap, apalagi anak-anak SD ya, anak-anak SD ini tidak bisa kita langsung mempercayai dia melewati HP ini, HP nggak bisa. Soalnya anak-anak ini kan masa-masa mainnya, dia pengen tahu, oh ini apa ya, nah, dari situ nanti kita meragukan anak-anak lagi. Terusnya itu Bu, pertanyaan yang kedua, metode apa saja yang Ibu gunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran di kelas? Metode? Ya, metodenya Bu. Metode itu pengalaman Ibu ya, sama ya, yang kalau metode yang kami pakai, kita tidak akan pernah terlupakan dengan metode ceramah. Ya, sampaikan dulu, tapi ada juga metodenya. Metode kita akan menerapkan kelompoknya. Setelah itu metodenya nanti kita terapkan dengan media tadi, kita tunjukkan medianya. Tetapi tidak akan pernah luput dengan metode sama. Tapi materi-materi lain tetap aja kita terapkan. Ada metode diskusi, metode tanya jawab, banyak lagi yang lain kayak kelompok kan, kayaknya penampilan kelompok. Jadi dalam satu pelajaran tidak bisa kita satu metode aja yang kita terapkan, ada beberapa metode. Jadi berhubung ini MI ya Bu, ya. Mungkin ceramah itu harus gitu. Iya memang gitu. Kalau seandainya kita fokuskan sama anak tuh akan blank, tidak akan memahami materi tersebut. Jadi dari guru lah fungsinya. Jadi karena kemampuan anak itu kan beda-beda. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara seorang guru ini menangani konflik antar siswa yang terjadi di kelas itu dengan menunjukkan sikap profesional dan berwibawanya? Betul. Apabila dalam pembelajaran ada terjadi pertengkaran atau konflik,
kita akan menjedahkan beberapa saat. Menjedahkan ini bukan berarti memberhentikan ya, tapi menjedahkan untuk penanganan anak tersebut. Anak yang berkelahi ini tidak bisa kita biarkan. Kenapa? Karena akan berkelanjutan, akan terjadi pertengkaran yang hebat. Tapi kata jedahkan dulu, kita tangani anak yang berkelahi tadi. Setelah kita menangani apa masalahnya beberapa saat, itu nanti kalau udah selesai kita harus salaman dulu. Kalau udah salaman, jadi tidak ada lagi pertengkaran atau dendam-dendam di hati. Jadi setelah berdamai, setelah itu barulah kita lanjutkan lagi. Cuma jedanya itu beberapa saat saja untuk menangani anak yang melakukan perkelahian. Untuk meredahkan saja. Iya, meredahkan aja. Nanti kalau kelanjutan untuk apanya baru kita bicarakan lagi setelah selesai pembelajaran. Pertanyaan yang terakhir ini Bu, bagaimana seorang guru dapat membangun hubungan yang harmonis dengan rekan sejawat dan lingkungan sekitar untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif? Dengan guru-guru lain. Iya, Bu, Membangunnya itu harus kekompakan ya. Kekompakan itu harus saling menghargai satu sama lain. Harus sebaiknya tuh kita tidak boleh sama dengan siswa, kita tidak boleh mengejek-ejek atau mengolok-olok dengan pertanyaan pertama inspirasi kawan. Kita harus menerima inspirasi orang, orang pun harus bisa menerima inspirasi kita. Jadi kita harus kerjasama, kayak salah satunya kita harus kerjasama satu tim supaya untuk meningkatkan instansi ini yang berkembang. Kalau tidak bekerjasama kita tidak akan bisa membina instansi ini yang berkembang. Kalau seandainya saling menjatuhkan, otomatis sekolah ini atau instansi ini tidak akan berkembangnya. Tapi kalau kerjasama antara guru dengan rekan-rekan, insya Allah akan berkembang instansi tersebut. Dan mencapai tujuan yang tujuan yang kita inginkan bersama. Tujuan kita di sini satu kan, mendidik dan membina anak-anak yang generasi jadinya Bu. Berarti intinya seorang guru itu apa? Seorang guru itu harus profesional, terus harus bekerja sama. Bekerja sama di sini itu banyak tujuannya. Bekerja sama itu yang paling penting. Tidak boleh menjatuhkan satu sama lain. Kadang-kadang kan ada instansi itu ada kawan-kawan yang menjatuhkan. Kalau kita tidak harus meningkatkan semangat kawan. Ada yang enggak, kita semangatkan lagi. Itulah makanya butuh kerjasama antara satu tim itu kan ya Bu. Mungkin terima kasih banyak Bu, sedikit banyaknya Ibu sudah menjelaskan. Mungkin cukup sampai sini aja Bu wawancara saya mau Ibu. Saya lebih dan kurangnya mohon maaf atau ada perkataan saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.